Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi, nggak terasa ya, sudah pertemuan ke-11 kita nanti di pertemuan statistika. Kalau minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang analisis varian. Nah, kali ini kita nanti akan lompat ke statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik yang pertama kali kita pelajari, yakni nanti kita akan belajar tentang Kendall-Taubes gitu. Nah, kita langsung saja. Apa itu Kendall-Taubes? Ini. Jadi kalau misalnya teman-teman membahas dengan Kendall-Taubes nanti akan ada latihan soal. Kalau 2 minggu yang lalu kan kita kan agak speednya agak low ya karena nggak ada latihan soal. Nah kali ini nanti akan ada latihan soal kembali. Jadi pada dasarnya Kendall-Taubes itu adalah statistika, salah satu uji statistika non parametrik yang biasanya kita gunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi dari dua variabel. Jadi kalau Kendall-Taubes ini dua variabel. Kalau kemarin kan korelasi ganda, korelasi parsial itu kan lebih dari dua variabel ya. Nah, ini dua variabel, tetapi bedanya dengan statistika parametrik yang uji korelasi produk momen adalah kalau produk momen kan kemarin datanya harus berdistribusi normal, datanya harus linier gitu. Nah, kalau Kendall-Taubes tidak. Jadi untuk Kendall-Taubes ini mereka tidak mensyaratkan adanya data harus normal dan data harus linier gitu. Jadi tidak perlu adanya data yang berdistribusi normal dan tidak perlu ada data yang harus linier gitu. Dan minimal bentuk datanya itu ordinal. Kalau misalnya yang produk momen, korelasi produk momen kemarin kan paling enggak datanya kan interval atau rasio. Nah ini jauh di bawahnya lagi gitu. Jadi data ordinal itu bisa kita analisis pakai SPSS menggunakan Kendall-Taubes ini gitu. Jadi ini nanti mirip dengan korelasi Spearman juga. Semacam itu teman-teman. Nah kita langsung ke contoh. Contohnya adalah ini. Seorang peneliti ingin mengetahui korelasi antara lokasi dan kepuasan kerja pada karyawan yang ada di perusahaan ABC gitu. Nah, karena itu peneliti membagikan 10 kuesioner kepada karyawan dengan tekniknya random sampling. Maka diperoleh data semacam ini dan data ordinal adalah data-data yang sifatnya tidak ada angka nol mutlaknya dan itu tidak ada rankingnya. Berarti ini adalah merupakan penimbulan. Jadi untuk lokasinya cukup puas, mereka akan mendapatkan 3. Terus habis itu yang tidak puas akan dapat 2, sangat tidak puas 1, puas 4, sangat puas 5, semacam itu. Jadi ini kan penyimbolan dari kuantifikasi angka-angkanya ya. Nah, ini ada data lokasi yang itu merupakan variabel X, kemudian kepuasan kerja yang itu variabel Y. Dan itu mereka dihitung yang cukup puas berarti cukup puas CP 3, berarti ini 3, tidak puas TP 2, berarti dihitung yang 2, semacam itu. Kemudian kita lakukan penyelesaiannya. Oh, ini ada instruksinya. Jadi seperti biasa 7 instruksi yang menjadi defaultnya kita ada rumusan hipotesis, analisis apa yang digunakan, terus alfanya berapa, kriteria uji hipotesisnya apa, terus kita lakukan pengujian menggunakan SPSS, kemudian hipotesisnya diterima atau ditolak dan kita bisa membuat kesimpulan gitu. Nah, kita langsung saja. Hipotesis sama, ada hubungan antara lokasi dan kepuasan kerja karyawan dan tidak ada. Kemudian kita menggunakan analisisnya Kendall-Taubes. Alfanya kita gunakan 0,05, kemudian kriteria uji hipotesisnya kalau signifikansinya lebih dari 0,05 maka HA-nya ditolak. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05 maka HA-nya diterima, semacam itu. Dan kita coba ke uji SPSS ya. Kita coba lakukan uji SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Terus habis itu kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya dengan benar. Jadi data yang dimasukkan adalah data yang sudah dikuantifikasi tadi teman-teman. Jadi ini ada dua data yang sudah
kuantifikasi ini nanti data yang dimasukkan ke SPSS-nya kita. Gitu, jadi ada 3, 2, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4. Kemudian yang kepuasan kerja ada 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 4 gitu. Nah, ini kita datanya sudah kita masukkan, kemudian kita ke variable view. Ke variable view kita ganti yang variabel satunya dengan lokasi, yang variabel 2-nya dengan kepuasan kerja. Terus habis itu labelnya juga kita ubah. Lokasi itu X, kemudian kepuasan itu Y. Kita ganti Y, dan ini opsional sih, jadi desimalnya supaya tidak terlalu mengganggu, desimalnya teman-teman bisa ganti menjadi angka 0. Terus habis itu ini pastikan measure-nya itu kita ganti ordinal. Ganti ordinal, oke, sudah. Kembali kita ke data view. Nah, sudah kan? Ini sudah selesai, datanya sudah kita masukkan, kemudian kita lakukan pengujian. Karena ini statistika non-parametrik, maka kita tidak perlu menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Jadi kita langsung ke uji hipotesisnya. Kita ke analyze, kita ke correlate, bivariate, kemudian dua variabel ini kita masukkan ke sini, ke variabel, kemudian yang Pearson-nya ini tidak dicentang, kita centang yang Kendall-Staubbe, pastikan ini two-tailed, tes signifikansinya, dan pastikan flex significant correlation-nya kita centang juga. Sudah, habis itu kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul non-parametric correlation-nya. Dari non-parametric correlation ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ada lokasi dan kepuasan di mana koefisien korelasinya adalah 0,743. 0,4743 yang dinilai ini adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. Jadi R-nya kita bisa melihat bahwa besarnya adalah 0,743, kemudian signifikansinya adalah 0,013. 0,013 itu kurang dari 0,05. Jadi kita bisa anggap signifikan. Semacam itu. Lebih simpel sih. Begitu teman-teman. Gitu. Kita kembali ke sini ya. Nah, dari penyelesaian itu hipotesisnya diterima atau enggak gitu. Hipotesisnya kita lihat bahwa signifikansi sebesar 0,013 itu kan kurang dari 0,05. Maka kalau sesuai dengan kriteria uji hipotesisnya, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Gitu. Jadi ini, terus habis itu kesimpulannya makanya ada hubungan yang signifikan, yaitu sebesar 0,743 antara lokasi dan kepuasan kerja karyawan di perusahaan ABC. Simpel ya? Gitu. Nah, kalau gitu kita coba latihan soal. Ini latihan soalnya. Jadi ada seorang peneliti sedang melakukan penelitian tentang resiliensi yang ditinjau dari tingkat pendidikan seseorang. Gitu. Ia menyebarkan skala ke 15 orang dan ini ada keterangannya. Resiliensi yang sangat baik itu skornya 4, resiliensi yang baik itu skornya 3, resiliensi yang cukup itu skornya 2, dan resiliensi yang kurang itu skornya 1. Dan untuk tingkat pendidikan, SD itu skornya di skor 1, SMP skor 2, SMA skor 3, dan PT atau perguruan tinggi itu di skor 4, semacam itu. Kemudian 15 data itu sudah kita tampilkan di sini, kita langsung tampilkan di sini. Kemudian silahkan teman-teman selesaikan dengan menggunakan analisis Kendall-Staubbe semacam yang sudah kita pelajari bareng-bareng tadi. Seperti itu, kita ketemu nanti minggu depan. Minggu depan kita akan membahas statistika non-parametrik yang lain, yakni ada Wilcoxon sama Human with New. Gitu. Kita nanti akan membahas itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di forum diskusi. Semacam itu, semoga video ini membantu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu minggu depan, apalagi ya? Sudah.
Sampai ketemu minggu depan. Dadah.